Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, Sobat GERD, Anxiety, dan Psikosomatik dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Ujub. Tentunya kita masih seputaran asam lambung, GERD, Anxiety, dan psikosomatis. Dan hari ini saya lagi di kebun teman-teman. Ini kebun teman saya ya, sebenarnya bukan kebun saya. Dan coba saya bikin video singkat lah ya, mungkin di bawah 10 menit lah teman-teman ya. Dan ini hubungannya dengan masalah psikis kita teman-teman, psikologi kita. Sebenarnya lebih spesifik ke masalah mental kita teman-teman ya. Karena memang masalah mental ini sangat penting untuk kita ya. Bagaimana kita bisa mengupgrade mental kita itu sangat-sangat penting teman-teman ya, untuk kita bisa sembuh daripada anxiety disorder kita. Karena memang gangguan kecemasan itu selalu identik dengan hal-hal yang negatif teman-teman. Jadi apa-apa yang kita lakukan serba menakutkan. Hal-hal yang dulu kita lakukan serba menakutkan. Bahkan makan saja teman-teman, kita harus mikir dulu, ini setelah makan saya kumat enggak ya, atau kita mau berpergian, ini kalau saya di jalan kumat enggak ya. Nah itu teman-teman ya, pikiran-pikiran seperti itu yang kemudian membuat sesuatu yang kita pikirkan itu bakalan terjadi teman-teman. Kenapa? Karena ya tadi, respon tubuh kita itu akan seolah-olah membenarkan apa yang dipikirkan oleh kita, diri kita teman-teman, oleh pikiran kita maksud saya. Jadi itu pasti bakalan terjadi teman-teman ya. Kemungkinan terjadi itu 90% lah. Walaupun sebenarnya itu aman untuk kita ya, tapi karena ya kita sudah overthinking lebih dulu, akhirnya kejadian juga. Apa hubungannya dengan mental? Mental itu teman-teman, setidaknya dia akan mencoba memblok apa yang dipikirkan oleh pikiran kita yang tadinya negatif teman-teman. Awalnya ketika kita berpikiran yang negatif, itu kemudian diolah kembali oleh rasa kita. Nah apabila rasa kita tadi tidak mampu mengolah pikiran yang negatif tadi menjadi pikiran positif, maka akan kejadian teman-teman ya, maka kita akan kumat. Tapi manakala mental kita kuat, kemudian kita menolak apa yang menjadi perintah dari pikiran kita yang tadi ya, yang negatif yang saya maksudkan tadi. Ketika hati kita, mental kita tadi kuat, maka tempatnya itu teman-teman ada di dasar hati kita ya. Tempatnya itu ada di dalam hati kita, si mental ini ya. Ketika mental ini dia berusaha menolak atau berusaha melawan hal-hal negatif yang datang dari luar teman-teman, maka kita akan lebih percaya diri dan kita akan lebih meyakini bahwa kita akan dalam keadaan aman teman-teman. Sehingganya yang tadi dipikirkan hal-hal negatif tadi ya tidak akan terjadi, atau mungkin peluang terjadinya sangat kecil teman-teman ya. Misalnya kita tadinya berpikir kalau mandi itu menakutkan, ketika mental kita mencoba untuk memblok apa yang kita pikirkan tadi, ini hanya pikiran saya, ini hanya permainan pikiran saya mandi nggak akan terjadi apa-apa, dan dulu saya sering mandi. Pokoknya apapun yang bisa kita kuatkan terkait dengan membantah apa yang dipikirkan oleh pikiran kita tadi, kemudian itu menjadi alasan supaya kita harus mandi teman-teman. Atau misalnya kita pengen makan ya, hari ini saya pengen makan bakso ya, hari ini saya harus bisa makan bakso. Dulu kemarin-kemarin saya makan bakso, kenapa sekarang malah nggak bisa ya? Dulu kenapa saya suka berpergian, kenapa sekarang jadi nggak bisa? Pokoknya saya harus berpergian. Nah itu teman-teman, kemudian dibantahkan oleh mental kita yang tadi, yang sekiranya terupgrade teman-teman ya. Tapi manakala dia mental ini seperti apa namanya, HP lowbat ya teman-teman ya, otomatis dia tidak akan mampu untuk melakukan perekaman, melakukan panggilan, teleponan dan lain sebagainya. Itu sama halnya dengan mental tadi teman-teman ya. Manakala mental kita ini dalam keadaan yang lemah, tidak terupgrade, otomatis kita akan kalah dengan pikiran negatif kita, dan akhirnya kejadian juga teman-teman. Apa hubungannya ketika kita mengupgrade mental? Apa manfaatnya ya ketika kita mengupgrade mental kita teman-teman? Tidak hanya yang saya bilang tadi akan menolak pikiran negatif tadi, tapi juga ketika kita mengupgrade mental kita akan membuat diri kita terbiasa ya, terbiasa teman-teman, sehingganya setiap perkara yang tadinya kita takutkan itu bisa kita lakukan secara berulang-ulang dan akan aman-aman saja teman-teman ya, akan aman-aman saja. Memang kalaupun kita terjadi sesuatu ya, misalnya ya, kalaupun terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,
entah kita kumat dan lain sebagainya. Nah, di situ lagi terjadi fungsi daripada mental kita tadi. Di situ mental akan berperan penting lagi, teman-teman. Bagaimana cara kita menyikapi sensasi yang hadir tadi? Nah, apakah kita akan berkeluh kesah ataukah kita akan berusaha dengan mental yang kuat? Nah, ini hanya akan berlangsung 5 menit, ini nggak akan lama, ini akan sembuh sendirinya, ini akan hilang juga sendirinya, sensasi ini akan pergi dengan sendirinya. Nah, itu memerlukan mental yang kuat, teman-teman, untuk menanamkan rasa percaya diri itu. Nah, itulah fungsinya ketika kita rajin untuk mengupgrade mental. Caranya seperti apa mengupgrade mental? Ya, tentunya kita harus keluar dari zona-zona yang membuat kita terlalu nyaman, teman-teman, dan tidak mau explore hal-hal yang baru, tidak mau mencoba hal-hal yang dulunya sudah menjadi kebiasaan kita, teman-teman, yang menjadi aktivitas atau rutinitas kita. Nah, begitu, teman-teman, ya. Atau kenapa saya selalu menekankan, ya, saya selalu menekankan ke teman-teman semua, kalau kita itu harus mencoba apa yang kita takutkan, teman-teman. Sesuatu, ya, misalnya kita cari tahu dulu apa yang membuat kita takut nih. Misalnya, ya, kita takut berpergian, ya udah kita berpergian, teman-teman, ya, jangan takut, kita coba, sekalipun kumat kita lakukan, teman-teman. Atau misalnya ketika kita ingin makan sesuatu yang tadi, makan saja, teman-teman, ya, asalkan kita tahu batasannya, ya, bukan dalam versi yang brutal, teman-teman, ya, yang normal, ya. Saya sarankan yang normal, teman-teman. Nah, begitu juga dengan ketika kita punya hobi atau aktivitas olahraga, kita lakukan, teman-teman, ya, tentunya dengan bertahap, ya, tentunya dengan tidak memaksakan diri. Tentunya kita yang paling awal itu berani mencoba dulu, teman-teman, ya. Kumat atau enggak kumatnya itu urusan belakangan, ya, asalkan kita mau mengeksplor hal-hal yang baru lagi, teman-teman. Itu maksud daripada bagaimana mengupgrade mental, ya, itu caranya, teman-teman, ya. Kemudian saya mendapati komentar kemarin di video saya yang sebelumnya, katanya teman-teman kita ini lagi dalam keadaan anxiety, malah ditakut-takuti. Sebenarnya, teman-teman, tidak ada niatan untuk menakut-nakuti. Saya bukan sama sekali menakut-nakuti teman-teman semua. Saya juga penderita ini dan tidak mungkin saya tidak tahu keadaan kalian, teman-teman. Justru dengan saya memberitahukan berbagai macam sensasi dan lain sebagainya itu, teman-teman, bukan di situ menakut-nakuti, dan saya mencoba untuk menjelaskan misalnya dari sisi biologisnya atau dari sisi medisnya yang saya ketahui, teman-teman. Tidak ada maksud dan tujuan untuk bagaimana menakut-nakuti teman-teman semua. Karena, teman-teman, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tahu dengan keadaan kita, ya. Kita harus tahu dengan persoalan walaupun sampai dengan masalah teknis biologisnya, teman-teman, ya. Kita harus tahu itu dan kita tidak boleh lari dari itu, teman-teman. Kita tidak akan bisa yang namanya menghindari, teman-teman. Kalaupun yang kita hindarin itu adalah berita-berita yang sekiranya itu menyesatkan, ya, atau itu datang dari orang yang tidak punya pengalaman, itu yang kita hindari, teman-teman. Datang dari orang yang tidak mengerti tentang keadaan penyakit ini, itu yang kita hindari. Kalau toh tentang informasi bagaimana kita mengolah rasa kita, mengolah sensasi yang di tubuh kita, bagaimana kerja fungsi organ dan lain sebagainya, itu, teman-teman, perlu kita ketahui, ya. Kenapa? Kalau kita ketahui, teman-teman, tentu saja kita semakin percaya diri, kita akan semakin tahu, ya. Misalnya ketika ada orang lain yang bilang, ya, misalnya kita mendengar nih ada berita duka di sana, ya, dia meninggal karena bla 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 dan lain sebagainya, terus dikait-kaitkan, oh, itu biasanya orang itu karena asam lambung, ya. Teman-teman, ketika sudah mengetahui, ya, mengetahui sisi medisnya dan lain sebagainya, datang informasi yang seperti itu, teman-teman, kalian malah akan merasa lucu, teman-teman, ya. Karena apa? Karena kalian tahu sisi semua dari hulu ke hilir terkait asam lambung, GERD anxiety ini, teman-teman, ya. Kalian tahu dan kalian akan merasa lucu kalau akan ada orang yang bilang dia mati karena asam lambung. Ya, saya juga sering menemukan itu, teman-teman, di tengah masyarakat, dan saya merasa lucu, merasa ingin tertawa, teman-teman, ya, karena menurut saya tidak seperti itu kejadiannya, teman-teman, dan orang kan tidak mengerti tentang asam lambung, GERD ini, teman-teman, ya. Orang tidak tahu, cuma karena ini menjadi penyakit yang terlalu pasaran, ya, hampir semua orang kena, teman-teman, makanya
sering kali diidentik dengan orang meninggal karena ini teman-teman. Padahal bukan ya, kalau kita lihat daripada sisi medisnya juga sudah kaitkan dengan masalah psikologinya, itu kita sudah ketahui, kita sudah pelajari, dan kita sudah mendapatkan ilmunya juga dari dokter ahli dan lain sebagainya, sehingganya teman-teman merasa lucu kalau kita mendengar ada informasi seperti itu. Beda halnya dengan kita yang tidak tahu apa-apa teman-teman terkait dengan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik ini ya. Beda halnya dengan ketika kita dalam keadaan buta teman-teman. Justru ketika kita buta, mendengarkan informasi-informasi seperti itu teman-teman akan membuat kita drop teman-teman. Nah, pertanyaannya, sampai kapan kita akan menghindari? Kita ini hidup di dunia ini teman-teman, yang dimana letaknya itu orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang kita tidak bisa mengontrol keadaan mereka teman-teman. Mereka bisa dengan spontan bilang, saya kemarin mendengar berita duka di sana, atau apalagi kita lagi di dunia modern teman-teman, kita bisa mendapatkan informasi itu dari sosial media dan lain sebagainya. Itu teman-teman yang menjadi permasalahannya ya. Sampai kapan kita akan menghindar? Walaupun bagaimana caranya kita menghindari teman-teman, kita akan menemukan selagi kita masih di dunia ya teman-teman ya. Jadi solusinya adalah kita belajar dan kita tahu apa yang sebenarnya menyebabkan itu semua bisa terjadi. Kita tahu teman-teman. Alhasil ketika kita tahu, kita juga nggak akan kekurangan pemahaman terkait dengan suatu kejadian teman-teman, terkait dengan masalah biologis, medis, dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman, kalau kita sudah tahu ya, insya Allah kita akan merasa aman teman-teman, tidak merasa tertekan, tidak merasa takut, karena kita tahu bagaimana sisi medis dan biologisnya. Walaupun kita bukan dokter ya, tapi kita mencoba, sudah belajar lah istilahnya ya, dari dokter-dokter, dari mentor-mentor yang lain. Nah itu teman-teman, jadi tidak ada niatan sama sekali buat menakut-nakuti teman-teman ya. Kalau cerita untuk menakut-nakuti teman-teman ya, saya juga tahu bagaimana keadaan kalian. Saya juga pernah di posisi itu, dan bahkan sekarang pun saya tidak berani bilang saya sudah 100% sembuh teman-teman ya. Ya mungkin di 80-90% teman-teman, tapi alhamdulillah teman-teman ya. Alhamdulillah bisa beraktivitas lagi dengan aman dan lancar ya. Nah itu yang saya syukuri teman-teman. Jadi kalian berusaha untuk bagaimana mengupgrade mental itu ya. Mengupgrade mental itu teman-teman dengan ya tadi, keluar dari zona nyaman kalian, explore hal-hal yang baru, dan bangkitkan rasa percaya diri teman-teman lewat mental tadi. Nah ketika ini sudah terbentuk teman-teman, lama kelamaan pikiran-pikiran negatif yang datang akan dibendung oleh mental yang kuat itu teman-teman, dan itu tidak akan kita tidak akan terbawa oleh pikiran kita tadi. Kita tidak akan digiring oleh pikiran kita tadi yang bisa membuat kita kumat teman-teman ya. Itulah fungsi mengupgrade mental kita teman-teman. Karena apapun yang kita pikirkan teman-teman, berujung kembalinya adalah di rasa kita ya. Apakah kita akan memilih untuk terhanyut atau ikut suasana dari pola pikir kita yang salah tadi, yang negatif tadi, ataukah kita mempunyai pendirian, mempunyai rasa percaya diri, mental block yang kuat sehingganya bisa membendung datangnya pikiran-pikiran negatif itu. Kembalinya ada pada kita sendiri teman-teman. Semua boleh kita tentukan, semua boleh kita pikirkan teman-teman, tapi yang menentukan adalah hati dan perasaan kita dalam menyikapi apa yang kita pikirkan tadi. Nah saya kira bahasa saya ini bisa dipahami teman-teman ya. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.